Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, dan siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih diberkati lagi yaitu setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Judul santapan harian keluarga di hari ini, kebersamaan hidup yang dijaga dan dirawat. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sering kita lupa pada ajaran Yesus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kebanyakan kita bisa berpikir baik, berbicara juga baik, namun kemampuan melakukannya yang sangat lemah. Kasih yang rela berkorban, sebagaimana tindakan orang Samaria dalam bacaan kita hari ini, menantang kita semua untuk mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Kata orang Samaria itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih kepada sesama. Cinta kasih yang tidak terbatas ini menunjukkan bahwa siapa yang melihat orang terluka dan membiarkannya serta tidak menolongnya, sama seperti mereka menyebut diri mereka orang Kristen, namun hatinya tidak peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Dan juga banyak kita sebagai orang percaya menyebut diri bahwa sebagai anak Tuhan atau sebagai pelayan, namun kita tidak peka terhadap penderitaan dan kesusahan jemaat atau umat kita. Kita hanya mementingkan diri sendiri, berbicara banyak, tetapi tindakan dalam melakukan kasih itu tidak ada sama sekali. Hal ini dengan jelas mengungkapkan bahwa di dalam diri mereka tidak terdapat kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk mengasihi adalah tanggung jawab orang yang beriman. Karena kasih-Nya yang besar, Allah menciptakan manusia segambar dan menjadi termulia. Kasih Allah memelihara kita sehingga kita dapat hidup. Karena kasih setia Allah itulah, manusia tidak hidup sekedar hidup, namun membuat hidup itu bermanfaat dan berkualitas dengan mengasihi sesamanya. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, inilah 10 contoh hidup kebersamaan dalam keluarga dan sesamanya. Saling menyayangi, saling menghormati, hidup selalu rukun, selalu berbagi, selalu tolong-menolong, selalu menghibur seorang dengan yang lain, saling memotivasi, selalu menjadi penyemangat keluarga dan sesama, selalu ada di saat keluarga dan sesama sedang susah. Marilah kita yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, kita menjaga dan merawat hidup dalam kebersamaan dengan mengasihi, menolong, dan membantu sesama sebagai wujud menghidupi kasih Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk terus hidup saling mengasihi. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.